Pak De, Ya. beli good day cappuccino dong Pak De. Berapa Pak De? 5.000. 5.000. Siap. Maaf. Makasih. Terima kasih. Badan Pusat Statistik melaporkan secara teknik sampling, penyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi masih dari lulusan SMK dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang dengan angka pengangguran tersebut? Banyak kita ketahui bahwa pengangguran di Kota Tangerang itu biasanya didominasi oleh orang dewasa. Namun angka tertinggi ternyata ada pada lulusan SMK. Di Kota Tangerang sendiri seperti apa? Data SMK SMA di Kota Tangerang, kita belum memiliki data yang spesifik menginformasikan data yang akurat, sehingga kita mengambil data tersebut dari BPS. Namun di Kota Tangerang, sepertinya melalui bursa kerja khusus yang ada, yang terdata di kami ada 120 BKK dari 123, sehingga 98,4%. Sepertinya di Kota Tangerang agak lebih baik dalam pengelolaan lulusan SMK terserap untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki potensi bekerja di Kota Tangerang. Dari banyaknya pengangguran lulusan SMK ini, bagaimana penyelesaiannya? Terdata di kami ada beberapa program. Yang pertama program Job Fair. Jadi program Job Fair itu kita memberikan program setiap bulan Job Fair virtual. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kerjasama antara BKK dengan dunia industri dengan menghadirkan beberapa MOU kepada dunia industri. Kemudian sinergitas dunia pendidikan, ya. Kemudian penyuluhan bimbingan jabatan. Setelah itu ada program pemagangan dan BIMTEK BKK kepada pengurus BKK. Dan yang terakhir mendorong pembentukan BKK dan memantau bahwa BKK menjadi BKK yang aktif dan memiliki instrumen penilaian untuk kita memberikan reward. Memang apa kendala dalam permasalahan ini? Setiap tahunnya lulusan SMK itu selalu menjadi yang paling tertinggi. Upaya yang kita lakukan sebenarnya sudah maksimal, namun ada sinergitas data yang belum tersusun dengan rapi. Data SMK di satu sisi dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam hal ini, kemudian data tenaga kerja, ya, kita mengelola pendaftaran kartu kuning. Jadi monitoring antara data kelulusan SMK dengan data kebutuhan sebagai pekerja yang ingin bekerja ini belum sinkron, sehingga informasi data belum sinergi. Di setiap tahunnya treatmentnya pasti bertambah. Namun di 2023 ini mana yang akan diperkuat? Bahwa semua program menjadi prioritas kami, namun yang kita akan berikan prioritas yang spesifik di tahun berikutnya adalah bagaimana kita bisa mensinergikan data SMK dengan data dunia kerja. Dalam hal ini kebutuhan tenaga kerja. Sehingga dengan data tersebut kita bisa mencocokkan kebutuhan dunia industri dengan lulusan SMK. Disinyalir data dari Provinsi Banten, berdasarkan persentase kepemilikan BKK, SMK Kota Tangerang menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya. Yakni ada 123 SMK telah memiliki BKK dari 130 SMK yang ada di Kota Tangerang. Salah satunya yakni BKK SMK Strada dan Mogot yang baru saja diganjar dengan BKK terproduktif di Kota Tangerang. Berdiri BKK SMK Strada dan Mogot berdiri sejak tahun 2017, tetapi di 2016 kami sudah mulai mendekatkan diri dengan Disnaker Kota Tangerang. Baru kemudian setelah 2017 sampai saat ini kami terus melakukan program rekrutmen karyawan oleh perusahaan. Untuk membuat bursa kerja khusus di sebuah SMK tentu harus memiliki beberapa program. Ada job fair.
Ya, di situ kami mengemas menjadi sebuah program rekrutmen lulusan kami untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk rekrutmen calon tenaga kerja. Ya, selanjutnya adalah ada EduFair. EduFair adalah program yang kami pakai untuk memfasilitasi lulusan-lulusan kami untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan cara bekerja sama dengan kampus-kampus swasta dan kampus-kampus negeri baik yang ada di sekitar Jabodetabek ataupun di luarnya. Gitu. Yang ketiga, kami ada program yang namanya Industri Gathering. Industri Gathering itu adalah program di mana kami ketemu dengan industri-industri pasangan kami. Karena kami sebagai sekolah vokasi tidak mungkin kami akan lepas dari industri pasangan, di mana industri itu adalah user yang menggunakan lulusan kami. Tidak hanya sekedar program, tapi juga harus ada konsistensi di setiap tahunnya. Ya, polanya biasanya dimulai dari bulan Januari. Di Januari itu karena kami sebagai sekolah vokasi tentunya kami akan kenalkan anak-anak dengan industri, baik melakukan kunjungan industri. Ya, waktunya menyesuaikan sih biasanya kunjungan industri baik secara online ataupun offline. Gitu, sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang ada di SMK Setara Dadaan Mogot. Kemudian ada di bulan Februari sampai dengan Maret biasanya kami untuk menyiapkannya lulusan itu kami akan melakukan persiapan berupa sertifikasi kompetensi siswa. Ya, berbagai sertifikat kompetensi kami lakukan uji baik melalui kerjasama dengan industri ataupun kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi. Dengan adanya BKK, perubahan apa yang terjadi di SMK Strada ini? Di awal kami tidak berpikir bahwa kami harus menyalurkan calon tenaga kerja. Tetapi kemudian dari evaluasi industri, kami menilai bahwa sekolah juga punya tanggung jawab untuk menyalurkan lulusan kami ke industri. Kemudian kami berpikir untuk mengadakan job fair ini dimulai tahun di 2017 sampai saat ini. Yang terakhir di tahun 2023, berdasarkan hasil tracer study kami, 20% siswa kami itu lulus memilih untuk bekerja, 40% bekerja dengan sambil kuliah, dan 40%-nya kuliah. 20% yang bekerja adalah 20%-nya tanpa masa tunggu. Program apapun yang digulirkan, kebijakan apapun yang dihadirkan, ini juga membutuhkan transformasi nyata dan kuat dari sekolah maupun lulusan SMK itu sendiri. Revitalisasi yang diciptakan membutuhkan upskilling dan reskilling dari para pencari kerja, sehingga dapat bersaing di pasar kerja. Saya Ardi Alfariski, sampai jumpa.